Shalom, Sobat GKI Kelapa Cengkir. Kita ketemu lagi di segmen Anugerah Menilik Perjalanan GKI Kelapa Cengkir, edisi Paskah. Kali ini kita akan ngobrol bareng dua aktivis GKI Kelapa Cengkir. Bareng aku udah ada Kak Darius dan Kak Rina. Oke, oh ya bersama aku Olivia. Gimana nih kabarnya kakak-kakak ini? Kita syuting tuh di hari libur lebaran banget nih ya. Lebaran hari kedua nih, gimana kabarnya liburan ini? Baik, tapi nggak kemana-mana. Sama dong. Tapi kita ada di gereja nih. Sedang menikmati lagi lengangnya Jakarta nih. Iya, benar-benar. Berasa banget kemana-mana tuh cepet nyampe-nya itu menyenangkan sekali. Menyenangkan sekali Jakarta dan Kelapa Gading hari-hari ini gitu ya. Tapi banyak yang tutup. Iya juga sih. Yang buka yang mainstream aja ya. Pilihan terbatas ya, ada plus minusnya lah ya. Setelah libur lebaran ini nggak lama nih kita bakal masuk Paskah gitu ya. Udah kayaknya kita hanya selisih seminggu ya, semingguan lah sama kita akan masuki Trihari Suci gitu-gitu. Berarti buat rekan-rekan yang menjalankan puasa maupun pantang di masa Prapaskah nih udah masuk minggu kesekian nih. Nah aku mau ngobrol hari ini sama Kak Dari sama Karina mengenai komitmen mereka dalam berpantang dan berpuasa di masa Prapaskah ini gitu. Karena kan memang ada karakteristik tersendiri ya kalau kita puasa atau pantang itu memang nggak kayak sesuatu yang wajib banget nih ditongkrongin, tapi kayak kesadaran diri kita masing-masing gitu, dan kita juga bisa dari hasil refleksi kita sendiri kita milih kan mau pantang apa nih gitu kan. Nah aku penasaran Kak Daris atau Karina tahun ini pantang atau puasa nih? Mungkin berpantang kali ya. Kalau berpantang dari aku pokoknya nggak daging, either yang daging sapi atau daging babi. Tapi mungkin pada saat lagi kita lagi nggak perjalanan dinas ya. Tapi kalau misalnya lagi harian ya kita usahakan, kalau saya sih usahakan nggak makan daging babi atau daging sapi. Oh, berarti yang kaki 4 ya? Kaki 4, betul. Okay. Kalau Karina puasa apa pantang? Kalau saya puasa ambil satu makan utama ya, satu kali makan utama. Oh. Jadi kalau pagi minum aja gitu, kemudian nanti baru makan sore. Kebetulan kan barengan sama Ramadan ya, jadi bareng-barengin aja sama Mbak di rumah. Sekalian ya, masaknya juga bareng jadinya. Oh kayak gitu, oke. Kalau anak-anak ada diajarin untuk pantang atau puasa juga nggak? Anak-anak itu belum, baru tahun ini mereka belajar pantang yang pertama. Jadi kalau tahun-tahun yang sebelumnya mereka baru ngeliat aja gitu, kadang bertanya, mama nggak makan gitu, iya kan mama lagi puasa, oh ya puasa itu apa, dia hanya sekedar tahu. Tapi tahun ini saya coba tanya sama mereka, mau nggak coba yuk kita pantang sesuatu. Pantang itu apa, dan kita jelaskan, tidak melakukannya selama masa Prapaskah. Jadi mereka mengambil keputusan sendiri untuk pantang main semua yang bersifat blok ya, entah Roblox atau ada permainan lain yang sifatnya sama gitu. Jadi mereka nggak main atau tidak menonton itu, tapi nontonnya lebih ke ya balapan kayak gitu. Dan masih berjalan sampai sekarang. Wow. Komit juga sih. Ini dia lupa, jadi saking menikmatinya dia lupa, dia nggak lihat lagi. Lupa ya. Tahun ini umur berapa mereka Kak? Tahun ini umur 8. 8 ya? Akan 8 ya. April ini 8. April ini 8, jadi 7 mau ke 8. Wah, dari usia dini banget ya mereka udah. Ini tahun pertama mereka mengenal gitu ya, ada yang namanya pantang. Mereka berarti adaptasinya lumayan oke Kak, sampai bisa di tahapan sekarang mereka kayak nggak nyari-nyari atau? Mungkin ada beberapa informasi yang sering masuk dari 3 tahunan ini gitu. Misalnya di masa Prapaskah biasanya mamanya papanya ngapain, kemudian guru lesnya juga ada yang pantang kopi misalnya, pantang nonton TV begitu. Jadi mereka mulai berpikir, aku bisa nggak ya pantang gitu, mencoba. Oh oke, karena mereka dengar nggak hanya dari orang tuanya, berarti ya mereka tahu orang lain juga ada gitu ya. Wow, ada kesulitan nggak atau kayak ada nggak momen-momen di mana aduh mau mokel nih hari ini gitu, kayak aduh hari ini aku nggak dulu deh gitu. Terus ada nggak momen di mana oke saling menguatkan atau menyemangati gitu? Kalau aku sih pas lagi mungkin beberapa hari yang lalu atau minggu lalu, mungkin lagi perjalanan dinas, pas lagi mau cari ayam atau misalnya cari ikan atau misalnya ini susah banget gitu kan, adanya cuma daging babi atau enggak
ya daging babi sih. Ya udahlah mau nggak mau. Mokel dulu. Tapi biasanya kalau misalnya nggak jalan dinas, biasanya Rina selalu nyiapin makan siang, dan itu biasanya yang non kaki empat. Dan itu kalau misalnya sorenya paling makan telur atau enggak dengan sayur. Jadi memang terbiasa, ya udahlah nggak usah makan yang berkaki empat, jadi yang makan kalau nggak ayam paling telur gitu sih. Oke, kalau dari Karina? Saya beberapa kali sih ketika kondisi nggak fit ya, misalnya lagi masuk angin gitu kan, lambungnya sedang kambuh gitu, ada beberapa kali yang memang akhirnya saya ubah. Jadi biasanya saya taruh di makan malam, kemudian saya ubah ke makan siang. Jadi sekali makannya di siang hari, lalu malamnya tidak gitu. Itu agak menolong sih. Iya sih, fleksibilitas untuk ngatur sendiri lah ya gitu ya. Tuh, yang penting menikmati waktu-waktu ketika kritikal lapar banget tuh kan jam 10 sampai jam 11 tuh pagi itu lapar gitu. Kayak lanjut nggak nih gitu. Tapi ya sudah lama-lama hilang sendiri, ketika hilang itu malah justru lega gitu. Wah, udah lewat nih masanya, udah kritikalnya udah bisa lanjut gitu. Tapi kadang kalau misalnya kita lagi, itu membantu kita ngontrol juga sih ya. Ngontrol kadang-kadang pikiran kita tuh kalau nggak bisa dikontrol tuh susah juga ya. Itu latihan ngontrol pikiran sama ini ya, nafsu. Kayak misalnya kita mau makan, makanannya lezat banget tuh. Tapi kalau misalnya kita ada ada komitmen gitu kan, jadi pikiran nggak dulu lah. Jadi ya itu mengontrol juga sih. Kadang-kadang kalau kayak udah disodorin gitu di depan mata, emang berat juga ya, kayak wah mumpung lagi di sini nih gitu. Contoh misalnya minggu lalu juga ya, lagi ada perkumpulan keluarga gitu kan. Kebetulan di situ ada babi juga saksang kan. Tapi ya untungnya langsung ngerti langsung ingat, nggak makan dulu deh, nggak kasih ke orang dulu gitu kan, daripada nggak makan. Itu masih inget ya. Berat juga memang, kayak wah semuanya pada makan nih. Kadang rasa sungkan ya, lebih kayak nggak enak nanti harus memberi penjelasan ke orang gitu. Tapi ya beberapa kali terjadi misalnya, ngapain puasa gitu, kenapa puasa, orang Kristen masa kan kita nggak ada puasa, kamu ikut puasa Ramadan, seperti itu. Tapi lebih berpikir ini adalah latihan disiplin rohani ya, termasuk keberanian untuk ngomong, ini masa prapaskah saya sedang berpantang tidak makan lebih dari 1 kali misalnya, seperti itu. Jadi memberi penjelasan itu kadang terbentur dengan sungkan, tapi kami belajar juga ketika harus ngomong, oke, kami lagi enggak nih gitu. Iya juga sih, keberanian untuk kita sharing apa yang lagi kita hayati gitu ya. Bener-bener, karena kalau dulu aku kan sekolah tuh STK sampai SMA sekolah Katolik. Kalau di sekolah teman-teman Katolik secara umum itu lebih mudah untuk dijelaskan gitu, karena mereka cukup disiplin juga gitu puasa prapaskahnya gitu. Tapi yang secara umum mungkin emang agak susah kadang kita jelasinnya ya. Tapi sejauh ini berarti udah minggu depan udah Minggu Palma ya. Jadi udah hampir 7 minggu nih berpantang dan berpuasa. Ada dampak atau ada perubahan yang masing-masing kalian rasakan nggak? Jadi Kak Darius pilih deh. Mungkin kalau dampaknya itu jadi terbiasa ya. Jadi terbiasa, jadi nggak sesuatu yang kayak terpaksa. Jadi udah membiasakan, mungkin nggak apa-apa kali ya kalau misalnya nggak makan daging gitu kan. Jadi itu jadi kayak, karena kita udah belajar mengkontrol, jadi kita terbiasa gitu sih. Dan jadi lebih seger sih sebenarnya sih. Karena kita mungkin berkurang itunya, lebih sehat lah makannya ya. Seperti itu sih. Lemak-lemak berkurang ya. Bener-bener. Kalau dari Kak Rina dirasakan apa Kak? Saya berasa physically kelihatan ya, perut kempes gitu. Habisnya agak jongkok, ngeganjel gitu, tapi ini lebih ringan di badan. Kemudian jadi lebih fleksibel dengan waktu. Misalnya biasanya terbiasa jam 12 harus sudah masuk makan, atau jam 10 di kantor harus ngemil gitu ya. Selalu ada yang dikunyah, tapi waktu terlambat makan itu udah pusing, mual apa. Tapi ketika sudah berlatih puasa ini justru ada terlambat makan sedikit 1-2 jam, atau misalnya harusnya jam 6 sudah makan, lagi sibuk jam 8 baru makan, itu tidak terlalu demanding si badannya gitu. Jadi ya nggak berasa lapar aja, lanjut aja gitu. Kadang-kadang baru makan beberapa sendok sudah kenyang, ya itu sudah tubuhnya sudah tidak
terlalu meminta banyak asupan seperti pada jadwal-jadwal yang kaku gitu. Badan kita juga ikut menyesuaikan gitu ya. Kadang-kadang memang orang pertimbangannya kayak maju mundur mau coba puasa prapaskah atau enggak tuh sakit mah itu yang dikhawatirkan gitu. Tapi ya mungkin saat kita jalani dengan penuh penghayatan ya ada badan kita juga mencoba menyesuaikan juga kelihatannya ya. Menurut saya sebenarnya badan kita itu fleksibel kan, bisa dikontrol dengan pikiran juga gitu. Ketika buktinya ketika kita sibuk sekali lupa makan juga nggak apa-apa kan. Tapi ketika kita sudah di mindset kita udah jam segini harus makan, jam segini harus makan, maka itu akan meminta badannya gitu. Jadi lapar. Iya, jadi lapar. Iya. Oke. Nah, aku penasaran juga ke anak-anak nih gitu. Kalau kita kan punya pemahaman lebih gitu ya. Kok gini puasa rencananya hasil puasa pantangnya nanti buat APP. APP adalah ini gitu. Kalau memberikan pemahaman itu ke anak-anak cukup sulit nggak? Atau ya udah mereka saat ini karena ini puasa pantang pertamanya sampai situ dulu, nggak diceritain dulu soal yang APP gitu-gitu. Kalau puasa pantang memang tahun pertama, tapi untuk APP memang dia di 3 tahun ini dia sudah mengenal APP gitu ya. Jadi dia tahu ada kantong, nanti kantong itu dia akan isi sebagian uang yang dia punya, atau misalnya ada berkat dia suka bagi gitu. Ini yang mau aku simpan, ini yang mau aku taruh di kantong ini. Tapi itu tahun-tahun kemarin kan kita ke perbaikan sekolah, jadi mereka sudah mengenal. Nah untuk tahun ini kita juga agak terheran-heran gitu ketika dia pulang dari sekolah minggu, dia bilang mama papa sudah dapat kantong belum gitu. Ada gitu, saya pikir dia nggak dapat kan, tapi kemudian dia bilang aku dapat, nanti uangnya nanti aku mau bagi, terus ini mau buat beli tanaman gitu. Buat apa jadi tanamannya itu kan ada yang rusak-rusak di pantai-pantai itu, mereka bercerita dengan sangat jelas gitu. Nanti buat alam yang rusak itu kita tanemin lagi, kita beli tanam biji-biji biar tumbuh. Jadi segitu pemahamanmu. Nanti uang jajannya disisihkan untuk itu gitu. Itu pemahaman yang mereka dapat sekarang sih gitu. Lucu-lucu. Tapi berarti guru sekolah minggu juga menjelaskan dengan cukup baik ya, sampai mereka bisa menceritakan ulang dengan versi. Udah seneng sih dia, udah nggak usah dikasih tahu, dia udah tahu ya udah. Iya benar-benar. Malah sebenarnya mereka kenal APP dulu sebelum mereka puasa dan pantang sendiri gitu ya. Tahu kantong ungu itu, ini berarti waktunya kita mau bantu sekolah apa. Kalau dulu pernah juga ada terjemah Alkitab kayak gitu-gitu, dia selalu mengerjakan itu. Wah, menarik banget ya melihat dunia dari perspektif anak-anak ya. Kayak mungkin bagi kita tuh kayak ini program tahunan aja, tapi mereka menceritakan ulang jadi kayak ada ya bagi anak-anak tuh kayak gini gitu. Fresh gitu pandangannya. Wah, oke. Baik, paling pertanyaan terakhir dariku aja gitu, apa nih yang menjadi harapan kakak-kakak untuk Paskah tahun ini gitu? Apakah ada hal khusus yang lagi menjadi harapan secara personal boleh, ataupun secara lebih luas juga nggak apa-apa. Boleh dari Kak Darius dulu. Kalau Paskah ya mungkin lebih ke semoga kepelayanannya lebih fokus aja sih. Ya. Tapi juga fokus juga ke ke anak-anak juga, karena harus nge-balance antara pelayanan ke anak-anak juga pelayanan ke gereja juga gitu sih, supaya balance. Itu aja harapannya sih. Iya, pasti ya Kak Darius nanti ada tugas ya pas hari ini. Iya benar-benar. Kalau dari Kak Rina harapannya apa nih? Kalau dari saya masa Prapaskah ini sangat dinikmati, sangat menikmati waktu ini sekian puluh hari ini, dan ketika nanti waktu Jumat Agung Paskah itu ya benar-benar punya pengalaman untuk merefleksikan apa yang waktu itu Tuhan sedang sampaikan melalui perjalanan menuju salib itu. Itu biasanya aku menikmatinya di situ sih, di akhir-akhir Paskah itu seperti ini loh, untuk datang kepada kita, untuk menolong kita, dia melalui perjalanan yang panjang sekali. Itu yang paling aku nikmati secara pribadi. Kalau untuk dengan keluarga sih ya pasti pengen anak-anak lebih dalam lagi tahu gitu, Paskah itu apa sih, bukan tentang telur gitu ya, tapi tentang Tuhan Yesus disalib. Itu pasti yang kita harap. Benar-benar. Seringkali kan kalau misalnya di dunia sekarang ini kan Paskah itu kayak lebih komersial ya. Kadang-kadang dengan telur tadi dibilang Marina kan betul. Nah, sebenarnya
core di dalamnya kan mereka mungkin perlu mengetahui juga kalau misalnya tadi Tuhan mati di kayu salib, juga Tuhan bangkit gitu kan. Kita sudah dimenangkan, itulah yang kita harus menangkan juga ke anak-anak itu supaya mereka tahu tujuannya apa sih di Paskah itu sih. Iya sih, benar-benar semua biar pikiran mereka juga makin dewasa ya seiring usianya mereka bertambah. Oke, terima kasih Kak Darius dan Karina untuk waktunya pada hari ini udah sharing-sharing nih soal puasa dan pantangnya. Semoga puasa dan pantang apapun yang Sobat Cengkir lakukan dan hayati ini di masa Prapaskah ini juga boleh berjalan dengan lancar dan sampai nanti kita bertemu di momen-momen Trihari Suci sampai Paskah sore nanti. Terima kasih teman-teman.